Saat misteri gaun pengantin putriku terungkap, harapan dan emosi kami menjadi luar biasa. Rumah Wati sederhana, berdinding kayu dengan atap jerami, terletak di pinggir kampung yang ramah. Pagi itu, suara riuh pasar mengalun, menciptakan irama kehidupan yang dinamis. Wati, dengan jarinya yang cekatan, menjahit potongan kain dengan penuh perasaan. Setiap benang yang ia tarik adalah harapan, setiap lipatan yang ia buat adalah cita-cita untuk Sari, putrinya yang tercinta. Gaun pengantin impian yang sudah didesain dalam benaknya menjadi simbol masa depan yang ia inginkan untuk anak perempuannya. Di bawah terik matahari, semangat Wati tak pernah pudar. Namun, badai tak terduga datang menerpa. Saat mencari-cari gaun itu, Wati merasakan jantungnya berdenyut kencang. Gaun yang seharusnya menjadi kebahagiaan Sari mendadak menghilang. Nafasnya tercekat, pikirannya melayang. Apakah ia bisa memenuhi janji ini? Suaminya, Budi, mulai meragukan kemampuannya. Kau kira bisa membuatnya? Katanya skeptis. Rasa rindu dan berat menggelayuti hatinya. Malam menjelang, Sari berusaha tegar. Walau senyumnya menyembunyikan kepedihan, harapan ibunya selalu menghangatkan hati. Wati terjaga, membayangkan wajah putrinya merekah saat mengenakan gaun cantik itu. Keluarga dan tetangga mulai bertanya-tanya. Apakah ibu si penjahit ini bisa mewujudkan impian? Atau harapan mereka akan lenyap? Bisikan di antara mereka menjadi tekanan tersendiri. Di tengah ketidakpastian itu, muncul Hayati, tetangga yang memiliki rahasia gelap terkait gaun itu. Dengan keberanian yang tak terduga, Hayati memaksa Wati untuk menghadapi kenyataan pahit. Tubuh Wati bergetar, menahan rasa sakit saat mendengar kabar ini. Gaun itu ada di tempat yang tidak kau sangka, katanya dalam nada pelan, seakan mengundang kemurahan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketegangan memuncak. Wati dan Sari kini berada di persimpangan harapan dan kenyataan. Dapatkah mereka bersatu kembali dan menjalin cinta di antara keraguan dan kekhawatiran? Dalam detik-detik penuh harapan, Wati teringat semua pengorbanannya, semua tatapan redup saat ia terjaga, menjahit bukan hanya sekadar kain, melainkan juga mimpi untuk keluarganya. Hatinya berdebar menanti yang tak terduga. Harapan, cinta, dan tekadnya seolah mengelilingi atmosfera yang berat. Saat Sari bersiap meniti langkah ke pelaminan, perasaan menyentuh menggelayuti udara. Apakah mereka akan menemukan jalan kembali ke kebahagiaan, atau harus merelakan mimpi yang diimpikan? Dalam sebuah cerita, di mana harapan bersinar berlawanan dengan kegelapan, satu pertanyaan besar menunggu di ujung cerita ini. Apakah keajaiban akan datang untuk mereka? Wati berdiri menatap Hayati, mulutnya keluh saat mendengar kalimat membekas itu mengalun di telinganya. Di tempat yang tidak kau sangka. Apa maksud dari kata-kata itu? Apakah itu berarti harapan mereka masih ada, atau justru membuka lebih banyak luka-luka lama? Maksudmu, gaun itu masih ada? Tanya Wati, suara bergetar di antara keraguan dan harapan. Hayati mengangguk perlahan. Aku tidak tahu semua detailnya, tapi mendengar dari pembicaraan orang-orang, sepertinya ada di rumah Nenek Ratna, ujarnya,
menunduk sejenak sebelum menatap Wati lagi. Dia sering koleksi barang-barang antik. Mungkin saja gaun itu salah satunya. Wati merasakan kepalan tangannya mengencang. Nenek Ratna, wanita tua itu terkenal dengan sifatnya yang eksentrik dan koleksi barang-barang langka. Kabar burung yang beredar, Nenek Ratna juga tidak segan-segan mengubah barang-barang yang tak diinginkan menjadi harta simpanan. Jika gaun itu benar-benar ada di sana, peluang itu bisa membuka jalan bagi mereka. Namun, rasa takut tiba-tiba membuncah dalam dirinya. Tapi, apakah mereka mau melepaskannya? Tanyanya, mencemaskan kemungkinan penolakan. Jika kau benar-benar berani, mungkin mereka akan mengerti, jawab Hayati, semangat dalam suaranya. Datanglah dan bicaralah dengan mereka. Malam itu, Wati terjaga larut dalam kepanikan. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya tak henti-hentinya berputar. Bayangan Sari mengenakan gaun itu, seolah bercahaya, menghantui mimpinya. Bagaimana bisa ia membiarkan mimpi putrinya hancur tanpa mencoba? Ia tahu, pergi ke rumah Nenek Ratna berarti menghadapi ketidakpastian. Bisa jadi, ini adalah harapan yang dirindukan. Namun, begitu pula dengan kemungkinan berhadapan dengan penolakan. Akhirnya, dengan tekad bulat ia beranjak dari kasur. Niatnya bulat, tidak ada lagi melawan rasa takut di dalam dada. Esok pagi, ia akan pergi. Dengan langkah pelan, Wati melangkah ke tempat Sari tertidur. Ia ingin memastikan putrinya bisa menikmati hari bahagia yang dinantikan. Ketika fajar merekah, Wati mengenakan pakaian sederhana namun bersih. Sebelum keluar, ia menatap cermin, merapikan rambut dan menyadari betapa pentingnya momen ini. Di luar, kabut pagi menyelimuti kampung mereka. Suara ayam berkokok menandakan hari baru. Berharap, semoga ini adalah hari yang membawa perubahan. Dengan berani, Wati melangkah menuju rumah Nenek Ratna. Sekaligus rasa cemas dan harapan bergejolak di dalam hatinya. Menyusuri jalan yang pernah ia lewati berulang kali, ia merasakan tatapan tetangga yang curiga di sekelilingnya. Mereka tahu perasaannya. Mereka melihat apa yang terjadi atau terdengar bisikan-bisikan keraguan. Jangan mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kau miliki, seolah bisikan itu menghantui langkahnya. Namun, tekadnya takkan surut. Wati mendekati rumah itu. Pagar kayu yang sudah lapuk membentang di hadapannya. Dengan jari bergetar, ia mengetuk pintu. Tidak ada suara dari dalam. Detak jantungnya berpacu. Ketika pintu terbuka sedikit, sosok Nenek Ratna muncul. Wanita tua itu memandangnya dengan tatapan tajam. Ada perlu apa? Tanya Nenek Ratna, suaranya datar namun ada nada menantang di sana. Wati terpaksa mengumpulkan segenap keberaniannya. Maaf, Nek. Saya datang untuk mencari sesuatu yang mungkin ada di tempat ini. Perasaan padat menyelimuti perbincangan mereka. Wati merasa seisi dunia terhenti sejenak. Keputusan yang telah dia buat akan mengubah hidupnya dan Sari selamanya. Apakah dia mendapatkan kembali gaun itu, atau justru menyaksikan harapan menghilang? Melihat wajah Nenek Ratna yang terdiam, Wati menahan napas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nenek Ratna menatap Wati dengan curiga. Hening menyelimuti suasana, membuat jantung Wati berdegup semakin kencang. Ada sesuatu di mata nenek yang menantang, seolah menunggu untuk melihat seberapa jauh Wati akan melangkah demi harapan putrinya. Nenek, saya mencari gaun pengantin. Mungkin gaun itu ada di sini, ucap Wati, suaranya bergetar. Ia merasakan beratnya harapan yang terpaksa ia ungkapkan.
Nenek Ratna mengerutkan dahi. Gaun pengantin? Apa maksudmu? Banyak orang datang mencari barang antik di sini. Kenapa khusus gaun itu? Wati ingin lari, ingin menyembunyikan semua kegundahan di dalam dada. Namun, ia tahu ini bukan saatnya mundur. Itu gaun milik putri saya. Ia sangat menginginkannya. Jika gaun itu masih ada, itu berarti segalanya bagi kami. Suaranya semakin berani, seolah harapan itu memberi sayap di punggungnya. Nenek Ratna mengangguk pelan, dan dalam tatapan itu, Wati melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kebencian atau ketidakpedulian, tetapi seperti ada rasa nostalgia di dalamnya. Tunggu di sini, ujar Nenek Ratna, menghilang ke dalam rumah yang gelap. Wati merasakan dadanya bergetar. Ia menanti dalam diam, setiap detik terasa seperti jam. Apa yang akan terjadi? Apakah Nenek Ratna akan kembali dengan berita baik? Atau justru menutup peluang itu selamanya? Akhirnya, langkah Nenek Ratna terdengar kembali, membawa sebuah kotak kayu tua yang sederhana. Kotak itu terukir halus, tampak anggun meskipun usia dan waktu telah memudarkan keindahannya. Jarak antara mereka rasanya begitu jauh, namun Wati terus mendekat, berusaha melihat apa yang ada di dalam kotak itu. Ini tetap diingat orang, ujarnya sambil membuka kotak. Sebuah kain lembut berwarna putih terlihat bersinar di dalamnya, seolah menceritakan kisah-kisah indah. Seseorang memberikannya kepadaku, dan aku tidak pernah membuangnya. Tipe gaun pengantin yang langka. Air mata mulai menggenang di mata Wati. Itu dia, suaranya melantur penuh haru. Itu gaun impian putri saya. Nenek Ratna menatap Wati, matanya terpejam sejenak, seolah menyaring emosi yang melanda. Tapi, suaranya berat, barang antik adalah mauku. Aku tidak mudah melepaskan. Apa kau yakin ini bukan sekadar hayalan? Wati merasakan napasnya tercekat. Rasa takut kembali menggigit, namun pikiran akan Sari membangkitkan semangatnya. Nek, ini lebih dari sekadar gaun. Ini adalah harapan untuk putri saya. Saya akan mengubah semuanya jika bisa melihatnya mengenakannya. Dia berhak merasakannya. Nenek Ratna terdiam, seolah ada perjalanan waktu yang berlangsung di dalam pikirannya. Tidak ada suara, hanya detakan jantung Wati yang keras. Akhirnya, Nenek Ratna berkata, "Apakah kau siap jika harus membayar harganya? Suatu hal yang tidak bisa diberikan tanpa pengorbanan." Wati terhuyung dalam kebingungan. Apa maksudmu? Setiap barang yang bernilai datang dengan risiko, jawab Nenek Ratna penuh misteri. Kekhawatiran mulai menyelimuti Wati. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia siap untuk membayar harga yang mungkin terlalu tinggi? Di satu sisi, harapan yang akan terwujud, dan di sisi lain, kemungkinan kehilangan segalanya. Bibirnya bergetar saat ia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Nenek Ratna hanya tersenyum samar, dan tanpa kata, menunggu jawaban Wati. Saat itu, kenyataan akan pilihan hidup menjulang di hadapan Wati. Apakah ia akan melangkah lebih jauh, atau mundur takut kehilangan? Harapan dan ketakutan berkelindan dalam hatinya, dan waktu seolah berhenti menunggu jawaban yang akan mengubah segalanya. Wati merasa jantungnya berdegup lebih kencang saat menatap senyuman Nenek Ratna yang penuh misteri. Momen itu membuatnya tertegun, memikirkan kata-kata yang manis namun juga menakutkan. Ia tahu, tidak ada yang berharga datang tanpa pengorbanan. Harusnya itu bisa menjadi pilihan yang lebih mudah, tetapi hatinya berteriak agar ia mengambil risiko demi Sari. "Aku tidak bisa berjanji akan melakukan apapun yang berbahaya,"
Nek, ujarnya, suaranya tergetar. Tapi saya akan melakukannya untuk putri saya. Dia adalah segalanya bagi saya. Nenek Ratna mengamati wajah Wati, merasakan ketulusan yang mendalam. Dalam tatapannya, seolah ia melihat sosok dirinya yang lebih muda, penuh semangat dan cinta. Kadang, pengorbanan yang kita buat bukan hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi untuk menemukan jati diri kita, katanya, seolah menantang Wati untuk menggali kedalaman hatinya yang lebih dalam. Usaha Wati untuk menahan air mata terasa sia-sia. Ia mengangguk pelan, menyadari bahwa apapun resikonya, ia harus melangkah. Saya siap, Nek. Apapun itu. Baiklah, Nenek Ratna mengangguk. Tapi ingat, ada konsekuensi. Cari sesuatu di dalam dirimu yang ingin kau berikan. Kami akan mulai. Mendengar itu, Wati merasakan helaian gaun pengantin itu semakin menarik hatinya. Tanggung jawab dan cinta untuk Sari memberi kekuatan. Perlahan, ia mengangkat tangan untuk menyentuh gaun. Kainnya sehalus cahaya bulan, dan Wati dapat merasakan energi yang mengalir darinya. Untuk bisa mendapatkan gaun ini, kau harus menemukan jati dirimu, Nenek Ratna melanjutkan. Ada beberapa pilihan yang harus kau buat. Jika kau tak rela melepaskan sesuatu yang berharga, gaun ini tidak akan menjadi milikmu. Wati menggigit bibirnya, pernyataan itu berputar dalam kepalanya seperti badai. Ia teringat suara Riang Sari, senyum manisnya, sabar menunggu saat-saat bahagia di hari pernikahannya. Dan sekarang, di hadapan Nenek Ratna, ada teka-teki yang menuntut keputusan. Maka apa yang harus saya melepaskan? Tanya Wati dengan ketakutan bercampur harapan. Saya sudah kehilangan banyak. Peganganmu pada harapan juga bisa menjadi beban, jawab Nenek Ratna tajam. Jika kau ingin barang ini, lepaskan apa yang kau harapkan dari masa lalu. Dan saat itu, momen hening melanda, mengisi ruangan dengan setiap detakan-detak jantung. Wati memahami bahwa harapan tidak selalu terkait dengan apa yang ingin didapat. Kadang, hal paling sulit adalah melepaskan masa lalu yang selama ini mengikat. Wati merasakan pancaran cahaya, mengingat kenangan indah bersama Sari. Dia tidak berharap Sari hanya mendapatkan gaun, tapi juga masa depan yang penuh kebahagiaan tanpa rasa sakit. Saya berharap untuk mengubah masa lalu. Tapi, mungkin yang perlu saya lakukan hanyalah memberi kelapangan bagi putri saya untuk melangkah ke depan. Setetes air mata menetes di pipinya. Dia mulai merasakan kebebasan dalam keputusan untuk melepaskan. Baiklah, saya bersedia untuk melepaskan apa yang mengikat saya. Biarkan saya dilakukan. Suaranya bergetar, tetapi lebih tenang saat dia berbicara. Nenek Ratna tersenyum lebar, matanya bersinar bangga. Sekarang, satu langkah lagi Sari akan keluar dari bayangan dan menikmati harapan yang baru. Saat Wati menjalani reaksi surreal ini, ia tahu tidak ada jalan kembali. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Nek? Tanyanya, penuh kepastian. Kau sudah siap untuk menemukan kebenaran, Wati. Ketika kebenaran terungkap, harapan baru akan hadir. Tapi Wati merasakan perasaan campur aduk. Apa kebenaran yang harus dihadapi? Apakah dia akan mampu menanggungnya? Ketika Nenek Ratna mengulurkan tangan, mengisyaratkan agar Wati mendekat, harapannya tumbuh besar dalam hatinya. Kini, Wati dihadapkan pada misteri yang lebih dalam, dan jiwa yang berani menghadapi hampa yang mungkin akan ia temui. Dan saat Wati melangkah maju, ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ini hanyalah awal dari suatu perjalanan yang jauh lebih rumit. Apakah benar-benar berani menghadapi apa yang akan datang? Wati melangkah mendekati Nenek Ratna,
merasakan energi magis yang menyelimuti ruangan. Dalam hatinya berdesir rasa cemas dan semangat yang mendesak. Ia ingin mengetahui kebenaran, meski jiwanya bergetar karena rasa takut akan apa yang akan terungkap. Seketika, gambaran Sari yang ceria membayang di pikirannya. Wati ingin melindungi putrinya dari segala hal buruk, tapi sepertinya ia harus menembus tembok ketakutan itu. Nenek Ratna mengangkat tangan, menaruh telunjuknya di atas gaun yang bersinar. Sebelum kau dapat menjangkau dari keindahan ini, kau harus mempertemukan dirimu dengan bayangan yang kau sembunyikan, katanya, suaranya lembut namun menuntut. Wati terkejut, semakin menyadari betapa dalam perjalanan ini. Ia mengingat masa-masa gelap saat masa lalu menyapanya. Rasa sakit yang terpendam, kehilangan yang menjadikannya semakin ragu. Apa yang saya sembunyikan, Nek? Ia bertanya, suaranya lirih. Seringkali, kita tidak mampu mengakui apa yang benar-benar mengganggu jiwa kita. Rasa bersalah yang mengendap, rasa takut yang membatu, jawab Nenek Ratna dengan tatapan mendalam. Kau harus berani menghadapi semua itu. Wati merasa seakan terhimpit. Satu persatu kenangan buruk muncul di pikirannya. Perpisahan yang menyakitkan, hilangnya orang-orang terkasih, janji-janji yang tidak pernah terbayar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua rasa sakit itu harus dikubur? Kau harus jujur pada dirimu sendiri, Wati, Nenek Ratna melanjutkan. Apa yang ingin kau lepaskan? Apa yang harus hilang agar kau dapat melangkah maju? Mata Wati mulai berkaca-kaca. Kenangan Sari menulis harapannya di atas jiwa yang rusak. Saya takut kehilangan harapan. Saya takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Sari, ucapnya, suara serak dan penuh emosi. Nah, disitulah letak pertarungannya. Harapan bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah alasan untuk terbang, Nenek Ratna mengatakan dengan mantap. Kau tidak bisa mengubah masa lalu, Wati. Tapi kau bisa menciptakan masa depan. Sebagai jawaban, Wati merasakan aliran hangat menyelimuti hatinya. Energi dari gaun itu mendesak, mengundangnya untuk berani merasakan. Saya ingin melepaskan rasa takut dan rasa bersalah itu. Saya ingin Sari memiliki masa depan yang cerah, ia menegaskan, merasakan keyakinan tumbuh. Nenek Ratna mengangguk, dialah yang mengerti perjalanan hidup penuh luka. Sekarang, hadapilah dirimu yang sebenarnya dan izinkan semua beban itu mengalir pergi. Hanya dengan begitu, kau akan dapat meraih gaun ini, katanya tanpa ragu. Dalam keheningan, Wati menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia membayangkan semua yang menekannya. Seluruh rasa sakit yang terus menggerogoti harapan. Dia merasakan kilauan harapan dari Sari yang bertendangan dalam jiwanya. Dia ingin menjadi ibu yang baika, menuntun putrinya menemui bahagianya sendiri. Rasa berat di batinnya mulai mencair, seperti hujan yang turun membawa bersih semua duka. Nenek Ratna mengamatinya, dan saat Wati membuka mata, dia menyadari tatapan nenek penuh keyakinan. Saya siap, ucapnya pelan, namun tegas. Saya siap untuk melepaskan semuanya. Nenek Ratna tersenyum. Saat ini, kebenaranmu akan terungkap. Jangan takut, Wati. Setiap langkahmu akan membawa cahaya bagi Sari. Wati merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Dia melangkah lebih dekat ke gaun pengantin itu, dengan harapan dan ketakutan bercampur aduk di dadanya. Namun, saat dia menggapai gaun itu, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Seakan ada sesuatu yang menunggu, siap mengetuk pintu kebenarannya. Ketika kebenaran tersebut muncul, ingatlah, Nenek Ratna menambahkan, memberi Wati sebuah pandangan yang dalam.
Tiba-tiba, rasa tenang mulai menyelimutinya, dan Wati tahu, ini hanyalah awal dari proses yang akan menjadikan atau menghancurkan hidupnya. Bagaimana jika kebenaran yang terungkap adalah sesuatu yang lebih menakutkan dari yang pernah dia bayangkan? Wati menggenggam gaun itu dengan kedua tangan, jari-jarinya menyentuh kain halus yang berkilau. Seketika, ia merasakan getaran lembut, seakan gaun itu memiliki hidupnya sendiri. Jantungnya berdegup dalam irama yang tidak menentu, penuh rasa cemas dan semangat yang sama-sama memanggilnya untuk maju. Dengan pendekatan yang pelan, ia ingin menyelami kedalaman kebenaran yang tersembunyi di balik gaun tersebut. Nenek Ratna, dengan tatapan bijak, memerhatikan Wati. "Kau harus siap, Wati. Apa yang kau lihat di sini akan membangkitkan lebih dari sekadar kenangan." Suaranya membawa beban yang dalam. "Pikiranmu akan terbuka, dan kebenaran akan menuntut kejujuran." Mata Wati mulai berkaca-kaca sekali lagi. "Apa yang aku temui bisa jadi menyakitkan," ia bergumam, suaranya bergetar. Kenangan Sari berlintasan di benaknya, senyuman, tawa, dan kebahagiaan yang sesekali menghilang saat ingatan buruk lain mengusik. Nenek Ratna mengangguk mengerti. Rasa sakit itu kadang, itulah cara kita untuk menemukan kekuatan. Kita belajar dari apa yang kita alami. Dengan hati yang bergetar, Wati menjulurkan tangannya ke arah gaun, merasakannya lebih dekat. Dalam sekejap, aura gaun itu menyelimutinya, mengalirkan energi hangat melalui tubuhnya. Dan saat ia menutup mata untuk lebih berkonsentrasi, bayangan-bayangan muncul seperti adegan dalam film. Ia melihat Sari berdiri di atas altar, tersenyum dalam kebahagiaan, tetapi ada sesuatu yang gelap mengintai di belakangnya. "Kenapa aku merasa ada yang salah, Nek?" tanya Wati, suaranya nyaris hilang. "Karena setiap kebahagiaan seringkali diiringi oleh ketakutan." "Itu adalah bagian dari hidup," jawab Nenek Ratna lembut, namun tegas. "Kau tahu ada hal yang belum kau terima mengenai masa lalu? Itulah yang harus kau hadapi." Rasa berdebar di dada Wati meningkat. Dia teringat pada hilangnya suaminya dan kiamat emosional yang menyertainya. Pokok perasaannya yang selalu terabaikan. Apakah saya harus menggali semua itu? Atau bisa saya biarkan di sana saja? Soalnya tergantung di antara mereka, dan wajah nenek berisi pengertian. Kau tidak perlu mempertahankan rasa sakit itu. Lepaskan agar bisa membuat ruang untuk yang baru, Nenek Ratna mendesaknya. Dengan polaritas itu, kau akan menemukan kekuatan. Hanya dengan begitu, Sari bisa melihat masa depan yang layak. Sekejap, Wati merasakan sesuatu yang bercahaya dalam dirinya. Ada harapan. Sari. Bukan rasa sakit, tetapi kekuatan dalam cinta. Dengan langkah berani, Wati mengalihkan pandangannya ke gaun pengantin. Dia siap menghadapinya. Tak lagi ingin meragu. Namun, saat jari-jarinya menggesek permukaan gaun itu, suasana mulai berubah. Suara gemuruh bulan dan bintang yang memenuhi langit luar mulai mengisi ruangan. Cahaya putih dan biru berkilauan, membentuk wujud yang samar di hadapannya. Wati terkejut, menatap tajam ke arah sosok yang muncul, menunggu dengan tegang apa yang akan terjadi. "Siapa-siapa kau?" Wati berusaha bertanya meski suaranya bergetar. Sosok itu tak lain adalah figura yang pernah menghiasi mimpinya, sosok bayangan yang sering mengganggu tidur malamnya. "Saya yang akan mengungkapkan kebenaran yang kau tutupi." "Persiapkan dirimu, Wati," ucapnya dengan suara tenang, namun penuh misteri. Wati merasakan sebuah ketakutan menyelubungi dirinya. Harapan dan kekhawatiran berbaur dalam dadanya. Apakah ini saatnya?
Apakah kebenaran yang disimpannya dalam hati akan membebaskannya atau menjebaknya? Segala sesuatu terasa lebih rumit dari yang dia bayangkan, dan saat tembok pertahanannya mulai runtuh, Wati tahu satu hal semua adalah demi Sari. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bersiap. Ini adalah momen kebenaran, bukan hanya miliknya, tetapi juga milik putrinya. Dan saat bayangan itu melangkah lebih dekat, Wati bertanya dalam hati, bisakah aku menghadapi kebenaran ini dan tidak mencelakai harapan kami? Wati merasa seakan seluruh ruangan bergetar dengan kehadiran sosok itu. Cahaya yang memantulkan wajah samar di hadapannya membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Setiap hembusan napasnya terasa semakin berat, seolah ada beban yang tak tertahankan di dadanya. Ia sudah siap dengan segala yang mungkin terjadi, namun rasa takutnya tetap mengintai. "Mengapa kau mengganggu aku?" tanya Wati, suaranya sedikit lebih kuat, meski dalam hatinya ragu. Sosok itu hanya tersenyum, tidak menjawab. "Ah, kebisuanmu membuatku bingung," Wati melanjutkan. Dia merasa semakin terjebak dalam permainan ini, seakan semua hal yang paling ditakutinya bersembunyi di balik gaun itu. Akhirnya, sosok itu melangkah maju. Dia mengenakan gaun yang sama dengan yang Wati pegang, berkilau dengan cahaya yang hampir membuatnya buta. Seolah gaun ini adalah jembatan antara dua dunia Wati dan misteri yang ingin diungkap. "Aku di sini untuk membawamu ke masa lalu," ucapnya dengan suara serak yang begitu khas. "Sesuatu yang harus kau lihat, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk Sari." Kalimat itu seakan meloncat ke dalam jiwanya, menghancurkan dinding yang menghalangi kebenaran. Wati menahan napas. Apa yang terjadi? Apa yang harus aku saksikan? Suara Wati nyaris hilang. Sosok itu mengulurkan tangan, seakan mengajak Wati bergabung dalam perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan. "Ikuti aku. Selama ini kau melarikan diri, tapi sudah saatnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi." Bagaikan magnet, Wati merasa ada kekuatan menariknya. Dia meraih tangan sosok itu, dan ketika sentuhannya menyentuh kulit lembutnya, serentak, semua berubah. Ruangan sekitar dipenuhi cahaya silau, memutar waktu seperti film yang terputar cepat. Ketika semuanya mereda, Wati mendapati dirinya berada dalam suasana familiar. Pemandangan itu adalah pernikahan Sari, hari bahagia yang seharusnya menjadi awal baru bagi semua orang. Namun saat ia melihat ke samping, ia menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Apa yang seharusnya menjadi momen megah kini dikelilingi oleh bayangan kelam. Suara tawa kelihatannya silau, namun di baliknya ada bisikan sedih yang samar, seperti jeritan yang tak terdengar. "Wati!" Tiba-tiba Nenek Ratna muncul di sampingnya. "Lihatlah!" Wati mengikuti arah pandang neneknya dan melihat ke arah Sari, yang tampak tersenyum. Namun serentak, ada kesedihan di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan. Seolah ia berjuang melawan sesuatu yang sangat berat. "Sari, jangan biarkan rasa sakit itu merampas kebahagiaanmu," teriak Wati tanpa sadar, namun suara itu tidak sampai. Nona Sari tidak sendirian dalam perjuangan ini, suara sosok misteri itu muncul kembali. "Ada yang lebih dalam dari yang kau pikirkan." Keberanian Sari bukan hanya untuk hari bahagianya, tetapi juga menghadapi kegelapan yang mengintai. Wati tersentak. Dalam penglihatan ini, Sari tidak hanya merayakan cintanya, tetapi juga menghadapi bayangan dari masa lalu yang menyakiti. Wati merasa semangatnya hancur. Rasa bersalah pun menyerang. Apakah dia bisa memberikan perlindungan yang lebih baik untuk Sari? "Tapi aku hanya ingin melindunginya," teriak Wati, air mata mulai mengalir di pipinya. Sosok itu mendekat, menatap Wati dengan mata yang dalam.
dan melindungi berarti bersedia menghadapi kenyataan. Wati berusaha memproses semua yang dilihatnya. Kenangan yang sulit, cinta yang tulus, dan rasa sakit yang tersembunyi. Kembalinya ke masa lalu mungkin bukan untuk menyakiti, tapi justru untuk mengajarinya sesuatu yang berharga. Lalu, tiba-tiba, semuanya bergetar kembali, dan warna-warna itu menyusut membawanya kembali. Saat dia kembali ke ruangan itu, Wati merasakan kesedihan dan kekuatan bersamaan. Dia sadar, inilah saatnya untuk menghadapi kebenaran. Tapi pertanyaannya, apakah ia memiliki keberanian untuk melakukan hal itu demi Sari? Jantungnya berdegup kencang, dan muncul satu pertanyaan di pikirannya. Bisakah aku menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan semua harapan kami? Wati terdiam, menatap kosong ke sekeliling ruangan. Cahaya purnama yang masuk dari jendela memberikan nuansa tenang, tetapi rasa keraguan dan ketakutannya tak kunjung mereda. Dia sudah melihat apa yang bisa terjadi jika dia tidak melindungi Sari, namun apa yang harus dia lakukan sekarang? Keberanian tidak datang dengan mudah, dan rasa sakit dari masa lalu masih membekas kuat. Dia teringat senyum Sari di hari pernikahannya, tetapi juga ingat tatapan mata wanitanya yang penuh kesedihan. Seakan Sari menyimpan rahasia yang sangat dalam, satu yang bisa menghancurkan segalanya jika cepat terungkap. Sari, sayang aku harus melindungimu, gumamnya, berharap agar itu bisa menjadikan kenyataan. Sosok misteri itu tiba-tiba muncul kembali, menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Wati, jangan hanya terjebak dalam rasa sesal. Hidup bukan hanya tentang melindungi, tetapi juga tentang mengajarkan dan mengasah keberanian, ucapnya lembut. Wati menyadari bahwa saat mempertanyakan keberaniannya, dia juga mempertanyakan kekuatan Sari kekuatan untuk menghadapi hidup. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Wati berusaha membangkitkan keberaniannya. Dia ingin menjawab tantangan dan melangkah maju, meski ketakutan masih merayapi jiwanya. Sosok itu mengangguk, seolah telah menunggu pertanyaan itu. Ayo kita pergi ke tempat di mana semuanya dimulai. Disitulah semua kegelapan berakar. Hanya dengan mengingat, kau bisa memberikan Sari kekuatan untuk berdiri tegak. Dia mengulurkan tangan lagi, dan kali ini Wati tidak ragu. Dia meraih tangan sosok itu, dan sekejap kemudian, mereka terhisap dalam cahaya yang sama sekali baru. Kembali, semua berputar. Dan ketika warna-warna mereda, Wati mendapati dirinya di sebuah tempat yang tidak asing, ruang tamu rumah kakeknya, tempat di mana banyak kenangan manis terukir. Namun, saat dia menatap sekeliling, suasana berubah. Dinding itu seakan berteriak dalam diam, memperlihatkan momen kelam yang pernah terjadi di tempat tersebut. Dia melihat sosok muda berdiri di pojok ruangan, wajahnya tersimpan dalam bayang-bayang, namun air mata membanjiri pipinya. Wati mendekat, meski dengan hati-hati. Saat dia menghampiri, wajah itu terbuka dan dia terhenyak. Itu adalah Sari ketika kecil dengan mata penuh rasa sakit, berusaha menahan rasa kehilangan yang dalam. Sari kecil Wati merasakan hatinya hancur. Apa yang telah kau jalani? Sosok misteri itu muncul di sampingnya. Inilah sumber kekuatan dan kelemahannya. Momen ketika semua dimulai, saat dia ditinggalkan dalam kesedihan. Sari membawa beban ini hingga kini. Keberanian untuk mencintai tidak hanya datang dari kebahagiaan, tetapi juga dari pemahaman akan rasa sakit. Air mata Wati mengalir deras. Dia merasa seolah mengulangi sejarah yang tak ingin ia lihat. Kenapa kita tidak pernah membicarakannya? Kenapa aku tidak tahu? Pekikannya nyaring, masih bisa terdengar meski hanya di dalam hati. Karena kadang, dalam usaha melindungi orang yang kita cintai,
kita menutupi kebenaran yang seharusnya dihikmati, jawab sosok itu. Ini adalah keputusan yang harus kau buat, Wati, antara membiarkan Sari menghadapi masa lalunya atau terus membiarkannya terjebak dalam kesedihan yang sama. Suasana hening sejenak, hanya suara detak jantung Wati yang bergaung. Harapannya mulai tumbuh, dipadu dengan rasa sakit yang dalam. Dia tidak bisa biarkan Sari merasakan ini sendirian. Dia tahu, untuk melindungi dan mencintai, harus ada keberanian untuk menghadapi kebenaran. Jadi, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Dia bertanya, dengan tekad baru terbakar di dalam hati. Mata sosok itu berbinar, menandakan perjalanan ini baru saja dimulai. Selanjutnya, saatnya Sari mengetahui bahwa dia tidak sendirian. Ayo, waktunya untuk menemukan kembali cinta dan menghapus bayang-bayang yang mengikutinya. Wati siap melangkah, merasakan angin segar berhembus di dalam hatinya. Dia bertekad untuk berjuang demi Sari. Saat dia menatap sosok di sampingnya, dia merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Sekarang, dengan keberanian yang telah terbangun, harapannya bukan sekadar harapan, dia ingin menjadikannya kenyataan. Tetapi dalam benaknya, satu pertanyaan hanya menggema. Apakah semua ini cukup untuk menyelamatkan Sari dari kegelapan yang mengancam? Ruang tamu rumah kakek itu terasa semakin menekan. Wati memperhatikan Sari kecil yang masih terisak. Dia ingin menyentuh tangan mungilnya, memberi penghiburan, tetapi seolah ada dinding tak terlihat antara mereka. Ketakutan menyergap Wati, bayangan masa lalu Sari seperti datang menelan semangatnya. Sari kecil, Wati berbisik lembut, aku ada di sini. Kamu tidak sendirian. Entah dari mana keberaniannya, kalimat itu meloncat dari bibirnya. Dia ingin Sari tahu betapa pentingnya dia, betapa dia tidak perlu menanggung semua ini sendirian. Namun, Sari kecil hanya menatap kosong, tidak mendengar. Dalam kepedihan itu, sosok misteri di sampingnya menegaskan, lihat lebih dalam, Wati. Kenangan ini membawa pesan. Apa yang kau lihat di matanya bukan hanya kesedihan, tetapi harapan yang terpendam. Wati berusaha fokus. Dia melihat ke arah Sari kecil yang mulai menggenggam boneka teddy bear di sisinya, seolah itu satu-satunya teman di saat-saat terburuknya. Dia ingat bagaimana Sari sesekali membagikan cerita-cerita suram di balik senyum indahnya, dan betapa Wati merasa tak berdaya untuk membantu. Bantu dia ingat semua bagian dari dirinya, sosok itu berkata lagi. Semua kenangan adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Kebenaran tidak menyakiti jika dihadapi bersama. Air mata Wati mengalir tak terkendali, seolah semua rasa sakit masa lalu mengalir keluar bersama mereka. Dia merasakannya, semua beban yang ditanggung Sari sejak kecil hingga saat ini. Ada luka yang tak akan sembuh jika hanya terpendam. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya penuh harapan. Berikan Sari kebebasan untuk mengetahuinya. Nyalakan api keberaniannya. Sosok itu menjawab, dengan sorot mata yang mendorong Wati melangkah maju. Wati tahu sekarang, dia tak hanya membawa cintanya untuk Sari, tetapi juga kesediaannya untuk merangkul kebenaran yang menyakitkan, bersama-sama menghadapinya. Kalau begitu mari kita bawa dia keluar dari bayang-bayang ini, Wati berusaha menegaskan. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah. Dinding seakan beralih, merelakan kenangan dan menggantinya dengan pemandangan yang lebih cerah. Kini, dia berada di depan Sari dewasa, terbaring di tempat tidur, wajahnya tampak lelah. Dia terlihat terjebak dalam keraguan-raguan dan rasa sakit yang tak tertanggungkan. Wati merasa jantungnya berdegup kencang. Betapa sulitnya meyakinkan orang yang dicintai untuk menghadap pada kebenaran.
Tetapi kali ini, dia bersiap. Sari, sayang, suara Wati menggema lembut di ruangan. Aku tahu kamu merasa sendirian, tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Mari kita hadapi bersama. Sari membuka mata, tampak bingung, dan akhirnya fokus pada wajah Wati. Ini adalah momen penting. Wati bisa melihat berbagai emosi selip di dalam tatapan Sari, keinginan untuk percaya, tetapi juga ketakutan yang menggelayut. Air mata Wati menghapus batasan yang ada di antara mereka. Kita bisa menghadapi semua ini bersamamu. Kita bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Beritahu aku, apa yang kamu rasakan? Wati berusaha dengan sepenuh hati. Mungkin inilah saatnya, saat kebenaran bisa terungkap. Hanya ada satu jalan, berbicara. Berbicara tentang perasaan yang selama ini terpendam, tentang semua kesedihan yang terpendam dalam jiwa Sari. Namun di saat bersamaan, pertanyaan baru mulai muncul. Jika Sari memberanikan diri untuk berbagi, bagaimana reaksi mereka menghadapi kebenaran yang mengejutkan? Bagaimana jika cinta mereka tidak selalu cukup untuk mengatasi masa lalunya yang kelam? Kekhawatiran menggerogoti jiwa Wati. Namun dia tahu satu hal, tidak ada yang lebih menguatkan cinta daripada ketulusan untuk saling mendukung. Saat matanya bertemu dengan Sari, harapannya tumbuh, meski keraguan masih membayangi. Momen kebenaran telah tiba, pikirnya, menunggu momen itu, ketika semuanya bisa terungkap. Wati menatap Sari, hatinya menampung campur aduk dari cinta dan ketakutan. Aroma kenangan seolah mengelilingi mereka, saat jari jemarinya meraih tangan putrinya yang terkulai. Matanya mencari jawaban di wajah Sari, berusaha mendalami segala rasa yang terpendam. Sari, aku, suara Wati bergetar, kita harus berbicara. Tentang semua ini. Kamu tidak sendirian. Sari mendongak, matanya bersinar dengan keraguan. Mukanya manis dengan senyum yang dipaksakan, namun Wati bisa melihat celah-celah kesedihan di sana. Ibu, aku hanya ingin hari ini sempurna. Nada Sari serak, menunjukkan betapa dalamnya beban yang harus ia pikul. Tapi hari tidak akan pernah sempurna jika kita terus menyembunyikan perasaan. Wati bersikeras, mencoba menyentuh inti ketakutan yang menghalangi putrinya. Aku tahu kamu berjuang. Dan aku di sini untuk mendengar, untuk merasakan semua yang kamu simpan. Sekali lagi, hening ini terasa menekan. Sari menunduk, mulutnya bergetar. Tapi, Ibu, apa kita kuat menghadapi semuanya? Apa jika aku tidak bisa? Soal itu menggelincir lirih dari bibir Sari, penuh keraguan. Apapun itu, kita menghadapi bersama. Jangan takut untuk berbagi. Wati menggerakkan tangan Sari dalam genggamannya, merasakannya bergetar di bawah tekanan emosi. Tidak ada salahnya merasa lemah, kita hanya manusia, sayang. Saat Sari mengangkat wajah, sesuatu di matanya mulai mencair, isyarat harapan. Aku hanya merasa terjebak antara keinginan untuk bahagia dan semua luka yang menghantuiku. Suaranya lembut, nyaris hilang. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian itu berani melawan meski kita tak berdaya, Wati membalas. Setiap luka yang kita hadapi melahirkan kekuatan baru. Ingat, tak ada yang lebih kuat daripada cinta yang ingin melindungi satu sama lain. Dengan ketulusan yang mengalir, Sari tampak semakin tenang. Wati merasakan getaran di udara saat Sari menelan susahnya, lalu sebuah isakan kecil terdengar. Baiklah, Ibu, aku berusaha. Wati merasakan aliran harapan mengalir kembali. Sari melanjutkan, setiap kali aku mengenakan gaun pengantin, aku merasa seperti menutup pelarian. Tapi dalam hati,
Aku berjaga-jaga takut kehilangan kenangan-kenangan pahit. Air mata Wati mengalir saat ia mendengar dengan seksama, benang cinta yang mereka petik terjalin kembali. Sayang, hari ini kita akan membebaskan kamu dari semua yang menyesakan. Mari kita hancurkan belenggu itu bersama, dia meyakinkan. Sari menatap sinar harapan di pelukan ibunya, namun ada satu hal yang masih mengganjal. Tapi bagaimana dengan semua yang kita harapkan? Aku tidak ingin membawa rasa sakit ini ke hari bahagia kita. Harapan adalah kekuatan, Sari. Tapi harapan yang tulus adalah menerima masa lalu tanpa menyakiti masa kini. Kita akan mengizinkan cinta mencerahkan jalan ke depan. Mari kita bersihkan rumput duri yang menghalangi, Wati mendorong. Baiklah, Ibu, nada Sari bergetar. Ia mulai menceritakan kesedihan yang selama ini terpendam dalam jiwa. Ketika setiap kata keluar, semua beban terangkat. Cerita ketakutan, rasa kehilangan, dan lukanya pun mengalir dalam pelukan hangat yang saling memberi kekuatan. Jantung Wati berpacu, rasa sakit baru dan lama merangkul keduanya dalam keheningan, momen berharga yang mendalam. Ketika semua telah terungkap, Wati merasakan kelegaan yang tak terhingga. Detak jantungnya terus berdetak, kini terasa ringan. Setiap mata air dari kesedihan akan mengalir menjadi sungai harapan, sayangku. Kita akan bersama-sama berlayar ke sungai itu, Wati menegaskan, menatap Sari penuh kasih. Terima kasih, Ibu. Aku tidak tahu bagaimana bisa melakukannya tanpa kamu. Sari mengangguk, air matanya masih menetes, namun kini penuh harapan. Saat mereka saling berpelukan, bagian-bagian yang hilang dari hidup mereka seolah mulai tersambung. Cita-cita Sari untuk menikah kini bukan hanya sekadar pelarian, itu adalah kekuatan untuk melanjutkan hidup bersama, tanpa ada beban masa lalu mengekang. Wati yakin, gaun pengantin itu bukan sekadar kain putih. Kini, gaun itu menjadi simbol tekad dan keberanian untuk mampu menghadapi kenyataan. Harapan mereka tidak akan pernah terputus. Cinta akan selalu menjadi bumbu kehidupan yang akan menguatkan mereka melalui segala cobaan yang datang. Saat mereka berjalan keluar menuju dunia baru, memberi dan menerima, waktu seolah berhenti. Bersama, mereka akan membangun masa depan. Dan satu hal yang jelas, keajaiban sejati hadir dari keberanian dan cinta yang tak terputus. Momen ini adalah momen kebangkitan. Mereka akan menjaga satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan saling melindungi. Dan ketika semua dusta terungkap, harapan mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mari kita dukung Wati dan Sari. Jangan tunda bahkan 1 detik lagi untuk berlangganan ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor yang menegangkan berikutnya. Berikan like sekarang untuk membantu algoritma kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan tentu, bagikan langsung video ini dengan minimal 5 teman yang juga perlu merasakan kesimpulan ini. Kalian harus mendukung, karena hanya penggemar sejati yang paham pentingnya tindakan ini.